Paleotikum. Paleotikum yaitu termasuk di zaman batu, tepatnya di zaman batu tua. Jadi di zaman ini manusia hidup nomaden alias berpindah-pindah. Jadi mereka ini belum bertani, jadi cuma berburu hewan liar atau ngeramu buah dan tumbuhan liar untuk makan. Mereka ini masih menggunakan alat dari batu yang masih kasar dan cuma dipukul-pukul aja. Contohnya itu kayak kapak genggam dan alat serpi. Cara hidup mereka itu tinggal di gua, hidup bareng dengan kelompok kecil dan gak ada desa dan gak ada rumah. Cuma fokusnya itu cari makan, tidur, kabur dari binatang buas. Contoh peninggalannya itu ada lukisan gua, tulang belulang, dan alat serpi batu. Mesolitikum. Mesolitikum yaitu tepatnya ada di zaman batu tengah. Pada saat itu manusia udah adaptasi dengan lingkungan, terutama mereka ada di sekitar sungai dan laut. Dan mereka masih berburu, tapi juga mulai nangkep ikan dan setengah menetap di suatu tempat. Mereka ini pakai alat batu yang lebih halus dan mulai dikombinasikan dengan tulang. Contohnya yaitu ujung tombak dan mata panah dari batu. Cara hidup mereka itu mulai membangun rumah panggung sederhana dan hidup lebih lama di satu tempat dan belajar memelihara hewan kecil. Contoh peninggalannya yaitu Jokkenmodinger, yang tepatnya yaitu tumpukan sampah dapur zaman dulu dan isinya itu kulit kerang dan tulang ikan. Neolitikum. Neolitikum yaitu zaman batu muda. Jadi di zaman ini itu ada revolusi besar dan manusia udah bisa bercocok tanam dan berternak. Hidup mereka jadi menetap dan bikin kampung. Jadi ini jika bakal munculnya desa dan komunitas besar. Mereka udah pakai batu diasah jadi halus dan tajam dan udah bisa pakai kapak persegi, alat pertanian, dan tembikar. Mereka cara hidupnya itu udah hidup yang lebih stabil. Ada pembagian kerja, ada pertukaran barang kayak barter, dan mereka mulai bikin kepercayaan atau spiritualitas. Contoh peninggalannya yaitu kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, rumah kayu, dan sawah-sawah awal. Zaman tembaga. Zaman tembaga atau yang disebut Copper Age yaitu termasuk di zaman logam yang dimulai sekitar 3000 sebelum Masehi. Yang terjadi yaitu manusia udah mulai belajar melelehkan bentuk logam, khususnya tembaga. Tapi tembaga masih terlalu lunak, jadi belum banyak yang pakai buat senjata. Ciri-cirinya di zaman ini yaitu udah transisi dari alat batu ke logam dan banyak alat masih pakai batu. Tapi orang udah mulai bikin perhiasan dan alat dari tembaga. Contoh alatnya yaitu jarum, pisau kecil, dan hiasan logam. Tapi ini gak semua wilayah alami. Jadi ada daerah yang langsung loncat ke zaman perunggu. Zaman perunggu. Zaman perunggu atau yang disebut Bronze Age yaitu fase kedua dari zaman logam. Jadi yang terjadi yaitu ada manusia yang nemuin campuran tembaga dan timah yang hasilnya jadi perunggu. Dan ini lebih kuat, alat dan senjata mereka jadi lebih tahan lama. Sudah ada muncul kerajaan, dagangan jarak jauh, dan budaya tinggi. Ciri-cirinya yaitu banyak senjata, peralatan rumah, dan patung dari perunggu. Dan di sini sudah mulai ada bagian kelas, ada bangsawan, tentara, dan juga petani. Contoh peradaban di zaman ini yaitu Mesopotamia, Mesir kuno, dinasti Shang di Tiongkok, dan kebudayaan Dongson di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Peninggalan khas mereka yaitu ada kapak corong, tengkara perunggu, dan juga senjata dan perhiasan ukiran halus. Zaman besi. Zaman besi atau yang disebut Iron Age yaitu manusia udah mulai mengolah besi dan jauh lebih kuat dan murah dari perunggu. Jadi bikin senjata dan alat pertanian makin efektif dan perang makin brutal. Kerajaan pun juga makin besar. Ciri utamanya yaitu peradaban tumbuh dengan cepat. Kota dan negara udah mulai bentuk dan manusia bisa membuka hutan, mengolah lahan, dan membangun sistem sosial yang kompleks. Contoh peradaban zaman ini yaitu ada kerajaan Asyur, Persia, Yunani, India, dan ini menjadi awal kerajaan besar di Nusantara seperti Kutai di Kalimantan. Peninggalan khas mereka yaitu ada senjata besi, yaitu ada pedang, tombak, lalu ada mata bajak untuk sawah, dan struktur benteng dan istana awal di zaman itu. Zaman kuno. Zaman kuno ini sudah masuk di zaman sejarah, yang dimana ini dari kurang lebih mulai dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Di zaman kuno ini udah muncul tulisan pertama. Contohnya yaitu paku di Mesopotamia dan kerajaan-kerajaan besar udah mulai berdiri. Lalu ada peradaban terkenal seperti Mesopotamia yang dirangkai ada Raja Hammurabi dan hukum tertulis pertama. Lalu ada Mesir kuno seperti kayak piramida, Firaun, dan mumi. Lalu ada Yunani kuno seperti kayak filsafat, demokrasi, dewa-dewi, dan Romawi kuno seperti kekaisaran besar, hukum, jalan raya, dan juga gladiator. Teknologi di zaman ini sudah ada tulisan, roda, irigasi, kalender, dan arsitektur yang sudah megah. Zaman pertengahan. Zaman pertengahan yaitu ini dari 500 Masehi hingga 1500 Masehi. Di zaman ini setelah jatuhnya Romawi Barat dan dunia udah masuk di era feodal. Di Eropa kekuasaan gereja sangat kuat, tapi di Timur Tengah dan Asia ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat. Ada beberapa peradaban yang penting. Contohnya itu di Eropa sudah ada bangsa Viking, Ksatria, kastil, dan sistem feodalisme. Lalu Islam ada di masa keemasannya, yaitu masa keemasan Islam yang ada ilmu pengetahuan, kedokteran, dan astronomi. Lalu ada di Asia yaitu dinasti Tiongkok, Jepang feodal, dan kerajaan besar India. Lalu di Nusantara ada Sriwijaya dan Majapahit. Peristiwa penting yang ada di zaman pertengahan yaitu perang salib, wabah Black Death, dan awal eksplorasi samudera. Zaman modern awal. Zaman modern awal ada sejak tahun 1500 hingga 1800 Masehi. Di zaman modern awal ini sudah ada era penjelajahan samudera dan penjajahan. Jadi ilmu pengetahuan, seni, dan ekonomi udah mulai
lagi setelah zaman gelap. Kejadian besarnya itu ada penjelajahan dunia seperti Columbus dan Vasco da Gama, ada penjajahan besar-besaran oleh Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika. Lalu ada revolusi ilmiah dan Renaissance. Lalu munculnya kapitalisme dan bank. Di Indonesia ada penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris sudah datang. Zaman modern. Zaman modern ini tepatnya ada di tahun 1800 Masehi hingga 1945 Masehi. Di zaman ini udah muncul mesin uap, pabrik, kereta api, listrik, dan telepon. Dan dunia berubah drastis dengan revolusi industri. Tapi juga muncul perang-perang besar. Kejadian pentingnya itu ada revolusi industri di Inggris, revolusi Perancis dan Amerika, perang dunia 1 dan 2, dan munculnya ideologi baru seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Lalu ada gerakan kemerdekaan di banyak negara jajahan, termasuk Indonesia. Zaman kontemporer. Zaman kontemporer atau sekarang ini dari 1945 hingga sekarang. Ciri-cirinya itu dunia udah masuk ke era teknologi, globalisasi, dan digital, dan semuanya makin terhubung, tapi juga makin kompleks. Di zaman ini pun udah ada fitur utama seperti komputer, internet, media sosial, dan perang dingin Amerika Serikat versus Uni Soviet, dan perkembangan negara-negara merdeka. Lalu ada krisis iklim dan isu global, lalu ada kecerdasan AI dan teknologi luar angkasa, lalu ada DNA editing, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah mendengarkan. Oh no, I hope I don't fall.